Misi balas dendam Thailand di AFF U23 mengaku siap permalukan Indonesia tanpa ampun besok hari. Madam Pang, tahun 2023 kami kalah di semifinal. Sekarang kami bantai Indo di GBK. AFC siap jatuhkan sanksi berat kepada Malaysia jika ini terbukti. Teriakan supporter Vietnam soal asal-usul pemain keturunan Malaysia mulai terkuak. Netizen, banet seumur hidup aja. Diusulkan dicoret. Performa hoki Caraka masih jauh dari harapan. Statistik 1 gol dan 1 sikutan ke kiper Malaysia. Netizen, gile, bulan lalu main Tarkam, sekarang timnas. Akhirnya turnamen terbesar seantero jagat semesta sudah memasuki babak semifinal. Yaps bener, besok akan mulai berlangsung babak semifinal yang akan mempertemukan 4 tim terbaik saat ini di ASEAN. Ada Indonesia sebagai juara grup A, lalu Filipina mengikuti lolos sebagai runner-up terbaik dari semua grup, dan Vietnam serta Thailand masing-masing menjadi juara grup di grup masing-masing. Kali ini, Indonesia akan kembali bersua dengan Thailand. Bahkan lawan Indonesia di babak semifinal Piala AFF U23 tahun 2023 lalu. Ya kala itu Indonesia memang diasuh oleh Coach STY, dan berhasil menumbangkan Thailand di kandang mereka sendiri dengan skor 1-3. Hasil itu juga membawa Indonesia bermain di final Piala AFF U23 melawan Vietnam kala itu. Namun sayang Indonesia gagal juara, usai kalah dari Vietnam di babak adu penalti. Nah kali ini Indonesia akan kembali bersua dengan Thailand, di turnamen yang sama namun situasi yang cukup berbeda. Ya kali ini Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, dan dianggap lebih baik secara komposisi tim dari Thailand. Namun di atas kertas, timnas Thailand juga tidak bisa diremehkan. Karena selama ini pembinaan usia muda mereka selalu hampir berjalan baik dan mulus. Serta beberapa pemain muda sering menjadi andalan di tubuh tim Gajah Putih, dan bermain di Liga Champions Asia untuk level klub. Hal ini membuat Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang menyebut, kalau mereka berambisi untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Indonesia besok hari. Karena memang pada tahun 2023 lalu, mereka kalah memalukan dari Indonesia di kandang sendiri, bahkan dengan skor yang cukup telak, dan memupuskan harapan mereka berada di final. Sehingga untuk laga besok Madam Pang menyebut, kalau pasukan Gajah Putih harus bisa mengalahkan Indonesia di GBK, melangkah ke babak final dan bahkan merebut trofi Piala AFF. Tidak main-main, Madam Pang menyebut agar anak asuh Tawacai Damrong bisa membantai Indonesia di GBK, agar sekaligus memberitahu pada supporter Indonesia, kalau Thailand masih nomor 1 di ASEAN. Tahun itu kita kalah di kandang sendiri dan tak dapat melaju ke final. Itu buruk tapi sudah kami lupakan. Ini adalah momen yang pas untuk membuat Indonesia kejutan di hadapan pendukungnya sendiri. Waktu itu kami juga kalah memalukan. Sekarang kami harus memberikan hal yang serupa, ucap Madam Pang. Ya tentu kami berharap mengalahkan mereka bukan dengan skor tipis. Kami ingin menang sekaligus membuktikan kalau Thailand masih raja di ASEAN. Ini bukan main-main, karena kami juga berharap juara di sini, tutupnya. AFC siap jatuhkan sanksi berat kepada Malaysia jika ini terbukti. Teriakan supporter Vietnam soal asal-usul pemain keturunan Malaysia mulai terkuak. Netizen, banet seumur hidup aja. Malaysia benar-benar dalam situasi genting. Usai beberapa laporan dari supporter Vietnam soal pemain naturalisasi mereka. Yaps, setelah angkat koper dan pulang kampung dari Piala AFF U23, Malaysia memang benar-benar gak ada harga dirinya. Alih-alih mau saingi King Indo, malah mereka sama sekali gak bisa lolos dari fase grup. Dipermalukan oleh Filipina di laga awal, dan menjadi tim yang cukup buruk kali ini. Walaupun tuntutan supporter mereka gak main-main, yaitu berharap pasukan Harimau Malaya juara AFF U23, sekarang malah balik kampung. Oh, balik kampung. Yaps, mungkin ini adalah titik terendah sepak bola Malaysia. Apalagi beberapa waktu ke depan mereka akan menghadapi permasalahan pelik soal status pemain naturalisasi mereka. Walaupun memang pihak FAM sendiri menyebut, kalau semua pemain naturalisasi itu layak dan tidak ada cacat secara aturan, namun banyak orang yang tidak percaya. Hingga saat ini, AFC dikabarkan juga tengah fokus melakukan investigasi soal permasalahan itu. Jika saja terbukti memalsukan dokumen dan asal-usul pemain, jelas sanksi minimal 5 tahun banet akan menanti Malaysia. Bahkan bisa jadi seumur hidup, jika saja ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak FAM, dan mengelabuhi FIFA dan AFC. Gue juga awalnya ragu soal pemain keturunan Malaysia ini. Banyak yang mereka klaim tapi pemainnya sendiri kadang gak merasa keturunan Malaysia. Ini kalau sampai bener malsuin dokumen,
Wajar sih di Banet, tulis akun Raharjo Putra. Banet seumur hidup aja. Dari dulu emang negara satu ini suka klaim-klaim gak jelas punya orang. FIFA harus bertindak tegas. Jangan sampai dibiarin gitu aja itu Malaysia. Tulis akun Nehnehi. Diusulkan dicoret. Performa hoki Caraka masih jauh dari harapan. Statistik 1 gol dan 1 sikutan ke kiper Malaysia. Netizen, gile, bulan lalu main Tarkam, sekarang timnas. Performa striker predator kita Erling Caraka nampaknya memang belum kelihatan sama sekali di turnamen Piala AFF ini. Bahkan dari 3 match, hoki belum bisa melesahkan 1 biji gol pun. Statistiknya hanya 0 gol, dan sekali menyikut penjaga gawang Malaysia. Walaupun memang butuh dukungan dan kesempatan, namun rasanya kesempatan yang diberikan selama ini sudah cukup. Namun hoki memang belum mengembalikan performanya ke setelan awal, yang dulu ganas dan mematikan saat berada di dekat kotak penalti. Lebih sadisnya, netizen bahkan mulai menyoroti hoki soal bulan lalu yang bermain di Liga Tarkam, dan kali ini tiba-tiba kembali bermain di timnas. Walaupun memang kalau boleh fair, beberapa punggawa timnas U23 saat ini juga bulan lalu ikut Tarkam. Sebut saja Doni Tripamungkas, Muhammad Ferrari, dan Cahya Supriyadi yang bulan lalu bahkan main di Tarkam. Namun performa beberapa pemain itu memang tidak sejeblok hoki Erling Caraka. Sebulan lalu Tarkam, bulan ini timnas. Kenceng juga ya bekingan lucil, tulis akun Muhammad Alvin 7. Semangat bro, jangan dengar netizen. By the way, kapan ninggalin timnas ya? Tulis akun Bakman. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.